Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan sosialisasi di SMA 3 Sumbar. Silakan ikuti perjalanan kami. Baiklah Bapak Ibu, materi pertama kita lihat dulu apa itu kelas jadi pandai. Jadi tak kenal maka kenalan ya. Jadi selama ini kita di sekolah kita menggunakan Google Classroom. Jadi jadi pandai itu secara teknisnya Bapak Ibu hampir sama dengan jadi pandai itu hampir sama dengan Google Classroom, hanya beda tampilan dan yang membuatnya. Google Classroom itu dibuat oleh orang luar ya, Google, pengembangnya Google. Sedangkan Sedek Pandai ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang lebih spesifiknya lagi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan sahabat rumah belajar kita. Jadi nanti Bapak Ibu, supaya kita lebih santai, itu kita harus mengenal dulu teman-teman kita. Jadi di sini Bapak Ibu, kami tidak menggurui ya, karena kalau dari usia kami masih jauh di bawah Bapak Ibu ya. Kita di sini hanya berbagi ya, karena kebetulan kami mendapatkan informasi mungkin lebih dulu dari Bapak Ibu dan ditugaskan untuk itu. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu ya, guru-guru kami tidak menggurui. Jadi kita saling berkolaborasi. Bisa saja nanti kami mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu juga. Baik, yang pertama di sebelah kanan Bapak Ibu, Bapak Nopri Uskana, SPD. Beliau sehari-hari berdinas di SDN 16 Kuamang Panti ya, sebagai guru kelas. Berdomisili di Kuamang juga Pak ya. Nah, kemudian di sebelah kanan Pak Nopri, Ibu Lidra Eti Safitri Harahap, SPDGR. Beliau sehari-hari berdinas di SMA Negeri 1 Mapatunggul sebagai guru matematika. Nah, jadi itu
EKS-nya Ibu An, Pak Irsad, Bu Habibah ya. Kemudian selanjutnya Ibu Niti Suryani SPD ya. Sehari-hari beliau berdinas di SMA Negeri 1 Mapan Tunggul Selatan. Jadi temannya Ibu Bibin dulu ya. Beliau mengampu mata pelajaran geografi. Jadi bisa berbagi geografi nanti. Kebetulan geografi kita di sini Pak Andi di SMA 2 ya. Nah, dan yang keempat, nah ini tidak asing lagi, saya sendiri. Saya sendiri. Nah, baiklah Bapak Ibu. Jadi untuk daerah Kabupaten Pasaman, alhamdulillah ya, kebetulan juga keberuntungan kata Duta Dharma Belajar ada pada kami untuk tahap ini. Jadi di Sumatera Barat itu ada 30 orang guru yang sampai ke level 4 pembatik ini. Nah, 30 orang itu disebut juga sahabat rumah belajar. Jadi alhamdulillah Kabupaten Pasaman bisa mewakili di tingkat provinsi. Nah, sebagai informasi juga Bapak Ibu, event ini diadakan setiap tahun. Jadi tidak tertutup kemungkinan bagi kita yang ada di sini untuk mengikuti event ini tahun depan, ya. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di sini untuk upgrade diri kita. Dan ini event ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, muaranya nanti Bapak Ibu, ya, kita sebagai guru ini akan dibekali berbagai ilmu di bidang TIK yang harus kita bagikan ke semua guru, ya. Jadi tidak ada yang ilmu itu memang harus kita bagikan ke semua orang supaya pendidikan di Indonesia ini semakin lama semakin maju dan meningkat. Kemudian adapun titel-titel atau penghargaan yang diperoleh itu mungkin bonus saja Bapak Ibu. Tujuan utamanya bukan itu sebenarnya, ya. Kita meningkatkan keilmuan kita itu sebenarnya yang lebih ditekankan kepada kami. Nah, baiklah Bapak Ibu. Kemudian yang kami sosialisasikan khususnya ya, selain pembelajaran berbasis TK, tentu ada sebuah produk yang dinamakan dengan rumah belajar. Jadi mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mengetahui juga apa itu rumah belajar. Nah, rumah belajar itu merupakan portal pembelajaran ya, yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, ini produk ini sebenarnya sudah lama dirancang oleh Kemdikbud, tetapi baru banyak dikenal oleh sebagian guru dengan adanya Duta Dharma Belajar ini, ya, karena memang itulah bagian tugas yang dijalankan oleh Duta Dharma Belajar. Nah, rumah belajar bisa diakses dari Android dan laptop atau dari PC, dan bisa digunakan untuk semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. SLB juga ada. Nah, dengan rumah belajar ini, slogannya belajar bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kemudian rumah belajar ini juga disediakan gratis, Bapak Ibu ya. Nah, dan termasuk ke dalam aplikasi yang bisa digunakan dengan kuota Kemdikbud. Nah, jadi itu keunggulannya Bapak Ibu. Karena kita di bawah naungan Kemdikbud, tentu kita seharusnya menggunakan produk yang dibuat oleh kementerian kita. Nah, itu sebenarnya. Walaupun ini hanya pilihan alternatif, ya. Karena alternatif itu tentu harus disesuaikan lagi dengan kondisi sekolah kita. Ya, jadi tidak ada salahnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke sisa Diak Bandai, mungkin perlu kita perkenalkan dulu apa saja yang ada di rumah belajar itu sebagai
langsung saja ya. Untuk pembagian stiker nanti akan kami bagikan kepada Bapak Ibu semua kalau sudah berhasil membuat akun dan membuat satu kelas. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju, harus setuju karena itu goal kita hari ini. Gitu ya. Oke, sambil menunggu wifi-nya hidup, silahkan Bapak Ibu buka. Oke, sambil menunggu sebenarnya. Oke, bagi yang sudah buka laptop ataupun PC-nya, silahkan diakses laman yang sudah diberikan tadi, kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu di ruangan ini sudah memiliki akun si Cadia Pandai atau belum Bapak Ibu? Belum. Oke, kalau belum, berarti silahkan Bapak Ibu klik daftar dulu di pojok kanan. Daftar. Oke. Setelah diklik daftar, karena di sini posisi kita ya Bapak Ibu sebagai guru, jadi kita ambil daftar sebagai guru. Nanti kalau daftar sebagai penyelenggara itu adalah atas nama sekolah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau daftar sebagai siswa nanti akunnya ini siswa. Jadi kita pilih yang di tengah, daftar sebagai guru. Oke, jika sudah, silakan Bapak Ibu isikan ataupun lengkapi formulir yang ada di sini Bapak Ibu. ID usernya itu silahkan dibuat huruf kecil aja dengan format nama dan kalau bisa biar lebih buat ya huruf, kombinasi huruf dan angka. Misalkan Lilis Suryani 94 misalkan. Boleh terserah Bapak Ibu mau buat apa dan jangan lupa dituliskan biar gak lupa nantinya Bapak Ibu. Kalau bisa foto dulu. Ya, kalau bisa difoto dulu akan lebih bagus ya. Sudah mati di sini foto. Oke, jika sudah Bapak Ibu silakan lanjut ke kolom nama, silakan ditulis namanya. Boleh pakai gelar, boleh namanya aja. Oke, kepada Bapak Ibu tim boleh langsung dibimbing kalau ada yang bertanya. Bapak Ibu yang ada di ruangan jangan ragu-ragu ya, kalau ada yang mau ditanyakan langsung angkat tangan, kita akan langsung datang ke meja Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke deskripsi. Deskripsi silahkan Bapak Ibu isi dengan guru apa Bapak Ibu, posisinya sebagai guru apa. Misalkan Lilis Suryani guru geografi, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Guru geografi di SMA ini seperti itu. Oke, jika sudah kolom deskripsi, lanjut ke kolom password. Passwordnya itu silahkan Bapak Ibu buat sendiri. Usahakan biar passwordnya kuat itu, usahakan kombinasi huruf dan angka juga Bapak Ibu. Dan jangan lupa dituliskan ataupun kalau difoto nggak bisa, dituliskan aja, dituliskan biar nggak lupa ketika mau masuk ke portalnya nanti. Iya, passwordnya. Usahakan passwordnya kombinasi huruf dan angka ya Bapak Ibu. Deskripsinya masuk apa gitu Pak. Oke, jika sudah membuat passwordnya, silakan klik ketik konfirmasi password sesuai dengan password yang sudah Bapak Ibu buat di atas, langsung ketik ulang lagi di bawahnya. Jangan di copy ya Bapak Ibu, diketikkan aja lagi ulang. Oke, jika sudah kita lanjut. Nomor identitas boleh menggunakan NIK, boleh menggunakan NIK ya Bapak Ibu. Ya, boleh NIK, boleh NIK.
Oke, jika sudah mengetikkan nomor identitas, silahkan diketikkan alamatnya Bapak Ibu. Alamat tinggal Bapak Ibu, bukan alamat sekolah ya. Jika sudah alamat rumahnya, lanjut ke alamat email Bapak Ibu. Alamat surelnya apa, alamat emailnya apa yang aktif ya Bapak Ibu ya. Bisa dipesan. Oke, jika sudah alamat email, langsung ke kolom kontak. Kontak silahkan Bapak Ibu isi dengan nomor HP masing-masing. Ya, jika sudah langsung ke alamat sekolah SMA Negeri 3 Sumatera Barat ya Bapak Ibu. Ketiknya Sumatera Barat muncul itu. Ketik saja Sumatera Barat. Kemudian untuk nama tingkat wilayah atau sekolah Indonesia luar negeri itu silahkan diisi daerah tingkat 1 Bapak Ibu. Kamu Sumatera Barat Di situ ada tingkat wilayah tingkat 1 provinsi ya. Nama sekolah kita adalah diketik Kabupaten. SMA Negeri Ilmu jorong ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah sudah kita selesaikan pembuatan akun sebagai guru. Mungkin Bapak Ibu sekalian tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Rudi. Saya Nafri Iskana, guru SD, memegang kelas sebuah kelas SD sebuah kelas. Jadi kita merangkap Bapak Ibu, mungkin merangkap semua mata pelajaran ke dalam satu kepala. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekiranya ada nanti penyampaian saya yang kurang pas. Kalau karena struktur pembelajaran kita mungkin berbeda Bapak Ibu ya. Karena dulu tahun 2000 saya SMA itu masih ke TSP ya. Sekarang sudah 2013. Jadi insya Allah kita akan coba membuat kelas saya di akun Sejadi Pandai. Itu dia Oke Bapak Ibu, sudah siap kan akun sebagai gurunya masing-masing? Sudah siap? Ada yang belum? Belum. Bantu dulu. Jika sudah selesai, silakan Bapak Ibu sekalian kita login tadi sebagai guru, login sebagai guru. dikeluarkan dulu yang udah ada tadi. Oke, kalau bagi yang sudah selesai, edit profil sudah. Biar bisa masuk. Oke, bagusnya bisa juga dikeluarkan. Bisa kita coba bagaimana akun kita, apakah nanti ada permasalahan atau memang sudah oke. Silakan Bapak Ibu. Ya, dulu
keluar dulu. Lagi ya, lagi. Oke, saya Coba coba langsung tunggu ya. masuk lagi ke akun saya sebagai guru. Facebook keluar. Karena itu tadi buat ya selalu ingat tadi kan jadi langsung masuk aja. Nah lah. Udah kecil mau belajar. Iya. Mau sampaikannya gimana cara melakukan Oke. Mau sampai sekian. Oke, sudah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini seperti ini lah. Kira-kira tampilannya seperti ini. Ini karena kelas saya ini kelas percobaan yang saya. Mungkin pada Bapak Ibu semua kan masih kosong, belum ada kelasnya. Nah, sekarang untuk membuat sebuah kelas kita klik di tab tambah kelas di bagian ini. Ini masuk lagi ya. Login ya, login. Oke, kita klik Selamat tuh gede gede. Nah, dengan pakai dulu. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya, justru kelas. tiga serangkai. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian di Google Classroom juga sudah memiliki kesepakatan masing-masing soal penamaan kelas supaya memudahkan bagi kita semua. Pak Rudi, seperti apa penamaan pada? Oke, kita ikuti penamaan kelas kita di Google Classroom Bapak Ibu. Misalnya kemarin kan kelas yang saya punya Fisika 12 MIPA 1. Nah, dia Pak buat lihat seperti itu. Ikuti kembali. Ya, samakan saja. Fisika Fisika 12 1 sama yang di bawah itu Bang. Ah, nggak tulis saja yang baru. Apa yang ibu baru ya? Kelas MIPA 3 misalnya. ini sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau memang matematika dibikin matematika. Oh, jadi saja fisika, Bre. Ya, jadi seperti arahan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, masing-masing kita membuat satu kelas sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Oke, sebagai contoh saja Bapak Ibu sekalian. Oh, terbalik Bang, terbalik. Oke, kelasnya dulu 11 MIPA 3. Ya, silakan ditukar sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Bagi Bapak Ibu BK mungkin bisa juga Pak. Bisa. Kalau pembina asrama bisa juga mungkin pembina asrama putri 1. Deskripsi kelas AA. Ya, kita program masing-masing penamaannya. Oke. Kemudian kita masuk ke deskripsi kelas. Deskripsi kelas ini bisa kita sepakati juga. Yang penting menggambarkan ciri-ciri kelas kita masing-masing. Misalnya pelajaran fisika, misalnya seperti itu. Kelas fisika Kalau yang biasa dibikin kelas fisika kelas 11 aja ikuti dari kelas 11 MIPA 3 fisika MIPA 3 fisika SMA M3 Sumatera Barat bersama Pak Nofri Uskana. Buat nama Bapak Ibu masing-masing agar siswa nanti mudah dalam mencari kelasnya. Jadi deskripsi kelas ini sebenarnya untuk memudahkan kita Bapak Ibu sekalian. Ketika nanti di kolom pencarian muncul beberapa puluh kelas sehingga siswa bisa membedakan. Sebenarnya pun nanti ada istilahnya kode akses, ada yang lebih memudahkan lagi dibandingkan. Kemudian deskripsi mungkin lebih kurang sama saja kita copy saja lah. Ya, kopikan saja di atas ke bawah. Oke, lanjut ke
kategori sesuaikan dengan mata pelajaran kita masing-masing. Ini tidak bisa diketik, cuma bisa dipilih. Misalnya fisika, kemudian sesudah kita pilih kategori, kita pilih kelas, misalnya kelas 11. Terus di bagian bawahnya ada tanggal mulai dan tanggal berakhir. Ini bisa kita sesuaikan. Jika memang kita ragu nanti anak-anak didik kita tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan tenggat waktu, silahkan ambil batas waktu maksimum saja. Misalnya kita ambil 1 semester itu untuk memudahkan kita nanti. Tanggal mulai itu Tanggal selesai itu tanggal kalau untuk memudahkan kita, Pak, sebab kadang-kadang kondisi siswa kita kan tidak sama, jadi cara amannya mungkin lebih baik diambil waktu 1 semester saja, Pak. Dari awal semester sampai akhir semester. Cuma itu tergantung kebutuhan kita nanti. tanggal mulainya minggu depan saja serentak semuanya ada. Oke, kita sepakati untuk percobaan itu tidak apa-apa. Biar disiapkan semua kelasnya. Memang tidak ada, cuma tanggal awal tanggal akhir kan bisa, Pak. Kita atur. Kita pilih tanggal mulai dari, kemudian tanggal selesainya tanggal berapa. Biar ada diinformasikan ke siswa. Kita sepakati mulai 12 Oktober, selesainya tanggal berapa, Pak? Akhir semester 31 ya, Pak. 31 Desember ya. 31 Desember. Oke, jadi seperti ini. 31 Desember Mulai tanggal besok. Oke, untuk tanggal mulai Bapak Ibu sekalian, kita geser saja pada tanggal 12 Oktober, Senin besok. tanggal sekarang saja, Pak. Karena nanti untuk percobaan akun siswa nanti tidak bisa masuk, Pak. Soalnya tanggalnya belum mulai ya. Tanggal hari ini saja. Tanggal hari ini saja, Pak. Akun siswa ya. Ya, nanti akun siswa tidak bisa masuk soalnya kelasnya belum dibuka. Kemudian ada kata kunci. Jadi kata kunci Bapak Ibu sekalian nanti ada 2 macam. Ketika kelas sudah kita buat, ada namanya kode akses. Kode akses itu kode yang kita bagikan kepada siswa supaya bisa mencari secara langsung kelas yang kita buat. Kemudian ada kata kunci. Jadi analoginya, kalau kode akses tadi sebagai alamat, kata kunci ini adalah kunci ketika kita mau masuk rumah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kata kunci ini dipakai ketika siswa mau masuk dalam kelas. Jadi kalau tidak ada kata kunci nanti tidak bisa masuk. Kata kunci ini terserah kepada kita masing-masing. Misalnya saya tulis Pak Rudi saja. Jadi ketika siswa nanti menulis Pak Rudi, maka otomatis siswa bisa masuk daftar di kelas kita. Kemudian ada terserah pada masing-masing guru. Iya. Oh, sama harus berbeda. Kemudian ada bagian bawahnya struktur materi berdasarkan waktu. Nah, jadi ini kata kunci ini apakah sama setiap kelas nanti? boleh, cuma saya sarankan samanya mungkin untuk setiap guru saja lah, per guru saja lah. Sebab kalau per kelas kita bikin nanti susah juga nanti jadi. Sekali gabung kelas. Oke, kemudian ada struktur materi berdasarkan waktu. Jadi kalau untuk kita mungkin struktur guru, struktur materi berdasarkan waktu. Kalau nanti tidak berdasarkan waktu, kapan-kapan pun kelas kita bisa diakses jika tidak ada kegiatan pembelajaran seperti biasa. Oke, jika sudah selesai kita klik simpan. Oke,
Oke Bapak Ibu sekalian, jika sudah selesai kita otomatis akan muncul tampilan seperti yang di layar. Kemudian kalau karena kelas kita hanya baru satu, untuk melihat beberapa buah kelas yang kita buat, kita bisa mengklik tab beranda, maka akan muncul berapa buah kelas yang kita punyai. Oke, silakan Bapak Ibu lihat. Nah, berarti Bapak Ibu masing-masing memiliki satu buah kelas. Silakan Bapak Ibu klik lihat detail pada kelas masing-masing. Ya, lihat detail Bu. Kalau lihat kelas itu tampilannya untuk bagi siswa. Kalau lihat detail itu tampilan untuk guru. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi sebagai kode akses. Kode akses ini yang akan kita bagikan kepada siswa. Kode akses ini ditentukan oleh sistem dan tidak bisa kita yang membuat. Yang kita buat tadi kata kunci. Sementara kode akses ini otomatis diberikan oleh sistem. Kode akses langsung Pak, kita buka klik detail pada kelas Bapak, nanti akan muncul kode akses pada tampilan depannya. Oke. Nah Bu, nah kemudian kita bisa memberi gambar pada kelas kita seperti yang bisa kita beri masing-masing. Kalau ingin memberi gambar ilustrasi bisa. Oke, jika seandainya Bapak Ibu ingin menambah gambar silakan. Kemudian ada bagian-bagian yang masih kosong seperti tujuan pembelajaran, silahkan mungkin sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Kode akses itu diberikan oleh sistem Pak. Nanti harus kita catat itu kan? Harus kita catat, kita bagikan kepada siswa. Untuk kelas itu kan? Ya khusus, lagi. ya khusus untuk kelas masing-masing. Jadi ini spesifik untuk kelas kita masing-masing. Kemudian tujuan pembelajaran silahkan Bapak isikan bagaimana di pembelajaran kita satu semester. Kemudian sasarannya bisa juga kita isikan. Terakhir ada bagian penilaian, bagian form penilaian. Ini ada beberapa penilaian, tergantung kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita. Ada nilai forum, ada nilai kelas maya, ada nilai tugas modul, kemudian ada nilai tugas akhir, nilai formatif atau nilai kuis, ujian akhir, dan total bobot. Kemudian pada bagian terakhirnya ada KKM kita. Oke, jadi jumlah keseluruhan nilai ini bisa sudah 100%. Misalnya pada nilai forum dari nilai 5%, kemudian nilai kelas maya 10%, nilai tugas modul 10%. Nilai tugas akhir misalnya saya buat 50%. Jadi total nilai kita harus 100%. Bapak Ibu bisa menghilangkan salah satu poin penilaian. Itu kalau kita mau hilangkan, kita bikin 0% saja. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian KKM kita misalnya 80. Contoh. Oke, jika sudah selesai silahkan. Oke, jadi sekarang sudah clear.
Bapak Ibu sekalian bisa nanti dilihat lebih detail. So, sekarang kita coba saja seperti ini. Ya, nanti pembahasan lebih lanjut ya mungkin di diskusi. Sekarang kita masuk ke apa tadi? Oke, jadi sudah kita simpan tadi Bapak Ibu ya, kita isi penilaian, kemudian terakhir kita isi KKR, lalu kita simpan. Sementara bisa dulu Pak. Pak Nofri, kita fixkan saja sekarang. Ya sementara nanti kalau ada perubahan nanti kita sampaikan lagi. Oke, ya. Jadi harus buat seperti itu dulu Ya, semua. jadi seluruh Bapak Ibu silakan buat poin penilaian seperti yang di depan. Pak Puri, nilai plasmanya buat 20, nilai ujian akhirnya buat 15. Nilai plasmanya 20 Pak ya, nilai ujian akhir 15. Oke, kemudian terakhir kita simpan. Jika berhasil disimpan akan keluar notifikasi data berhasil diupdate. Dan sekarang kita masuk ke modul. Oh, sudah. Jadi ada kegiatan belajar ini sudah otomatis ada beberapa kegiatan pembelajaran. Kita bisa buat misalnya pada kegiatan belajar 1 kita untuk menambahkan modul kita klik tab tambah modul, kemudian kita beri judul modul. Contohnya ini mata pelajaran fisika. Pembelajaran ini seolah kita bayangkan Bapak Ibu sekalian kita berada di dalam kelas. Bagaimana prosesnya? Proses pertama misalnya membuka kelas, kemudian sesudah membuka kelas kita mengisi absen, kemudian setelah itu kita sampaikan materi, kemudian setelah itu kita lakukan penilaian awal, kemudian terakhir baru kita pengukuran keberhasilan materi. Jadi kita buat urutannya seperti itu. Ketika kita sudah beri nama, kemudian durasi, kemudian selanjutnya kita lakukan kegiatan ini di kolom ini kegiatan pembelajaran, proses alur pembelajaran kita. Misalnya kita buka kelas dengan salah. Jadi nama modul itu Bapak Ibu bisa per KD, bisa per pertemuan. Ya, dengan jumlah maksimal pertemuannya sebanyak berapa? 14. Kalau kita buat nama modulnya itu dengan nama materi gimana? Boleh. Kan kita ada materi pokok. Materi pokok itu berapa kali pertemuan? Ya, boleh. Iya, boleh Pak. Saya. Bisa. Jadi itu fleksibel Pak, nggak ada aturan pokoknya harus seperti ini nggak. Jadi fleksibel, ya. Mana nyamannya si guru aja, mana nyamannya si guru menyampaikan ke siswa gitu Pak. Satu hari lagi. Itu aku putih jenis tampilannya. Kalau tidak terbesar huruf itu Pak. Jadi blok huruf. Satu huruf yang paling besar. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk menambahkan form absensi bisa kita klik tanda link seperti ini. Insert link ya, insert link. Namun sebelum terlebih dahulu Bapak siapkan dulu di tempat lain daftar link yang akan kita copy. Ini dialog kita. Google Form. Aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian kita masuk ke kelas saya. Kemudian kita klik insert link. Kemudian judulnya apa? Judul apa? Misalnya absensi. Deskripsi absensi kelas
ini tampilan dasarnya, belum tampilan yang sebenarnya. Nanti kita berikan teknis membuat gambar itu Bapak Ibu ya. Ya, ini sebenarnya tampilan dasarnya bukan seperti ini Bapak Ibu. Ini karena ditambahkan gambar saja. Sebenarnya tampilan dasarnya ya sebenarnya ini saja, cukup ini saja. Bagi kalau itu variasi saja sebenarnya. Ini nah seperti ini aja sebenarnya. Cuma karena tadi ditambah variasi gambar. Nah, ya. Kalau ini nanti bagi variasikan gambar kita akan disampaikan materi khususnya nanti. Setelah kita melakukan offset, kemudian kita melakukan persepsi, bisa ditampilkan modul tertentu atau video tertentu lah misalnya. Misalnya kita coba masukkan sebuah video, ya, kita copy dulu. Misalnya ini sebuah video dari YouTube ya, dari YouTube. Kita copy linknya. Kemudian kita insert, kalau ini khusus bagian ini untuk gambar, ini untuk link, ini untuk video. Sementara ini embed atau kode HTML untuk tampilan web. Kita klik video, kemudian seperti tadi kita beri judul, misalnya di atas seksi. Kemudian kopikan URL, kemudian akan muncul. Nah, khusus untuk YouTube dia sudah langsung thumbnailnya keluar, berbeda dengan form. Untuk YouTube dia sudah bisa langsung menampilkan video. Bisa, tergantung kebutuhan kita. Ini contoh saja Bapak Ibu, saya mungkin kurang paham mengenai SMA ini untuk bagaimana teknik penyajian materinya, mungkin Bapak Ibu jauh lebih paham daripada saya. Ini contoh saja. Kemudian jika ingin menambahkan hal lain, silakan Bapak Ibu tambah di kolom bawahnya. Jika sudah selesai, silakan klik simpan. Maka otomatis dia akan tersimpan. Jadi ini pada kegiatan tertentu. Kemudian untuk menambahkan tugas, di sini ada tab tambah tugas. Kemudian kuis juga ada. Sama tekniknya sama seperti yang tadi. Bapak tinggal masukkan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tapi mungkin sementara materi yang saya sampaikan demikian saja. Tetapi pesan kami, kalau kita membandingkan kelas maya dengan Google Classroom tentu tidak masuk di akal. Kelas maya ini ibarat semut melawan gajah. Semut kelas maya, sementara Google Form itu adalah gajah. Cuma insya Allah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, jadi pandai tentu akan terus bergerak. Mudah-mudahan suatu saat nanti jadi pandai ini bisa kita pakai dan menjadi brand lokal kita. Dari mana? Dari Sumatera Barat. Harus jadi pandai. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan jika ada pertanyaan. Kalau ada penilaian, kita kasih soal tadi kita memiksanya manual, ada yang pasti otomatis kayak untuk soal dia otomatis ada pilihannya. Ada yang pertama pilihan kata, kemudian isian singkat, isian paragraf, dan tergantung kebutuhan kita. Kalau lebih untuk memudahkan kita, kita tulis saja
ini defaultnya, ini tampilan dasarnya. Bisa kita edit jumlah soal, durasi, petunjuk, dan ujian. Ini bisa semuanya bisa kita contohkan ini terbatas waktu. Sama seperti pembukaan kelas ini bisa kita atur waktunya dari tanggal berapa sampai berapa. Jadi kita khawatir, jika kita khawatir nanti siswa kita ada yang mungkin kendala jaringan, mungkin bisa waktunya kita panjang. Dan jika sudah berakhir maka tidak bisa diakses lagi itu sama seperti itu. Tidak bisa diakses lagi. Nah, jadi pada bagian bawahnya ada tambah soal seperti ini sama. Jadi kelemahannya kita harus tambah buat soal satu persatu. Cuma sekarang mungkin ada kendala. Dulu kan ada fitur bank soal itu bisa kita bikin soal secara massal. Cuma kalau pada fitur ini kita bisa membuat soal cuma satu-satu. Ya, seperti ini. Ya, kalau dulu pada fitur bank soal Bu, kita bisa mengetik di WordPad itu keseluruhan soal kita langsung kita upload, otomatis dia langsung masuk. Jadi penilaian ganda seperti biasa. Pak, boleh tanya Pak? Model ini sudah Bapak cobakan di Surabaya? BSD kami luring kebijakannya otomatis tadi. Kalau untuk penerapan Sedia Pandai kan belum diterapkan sekarang Bu, karena Sedia Pandai ini kalau informasi ini tahun ajaran baru kita ini kan. Untuk sekarang ini, periode sekarang ini Bapak Ibu guru di Sumatera Barat hanya mengisi konten-kontennya saja dulu Bu. Jadi kalau ada instruksi start dari Disdik Sumbar baru yang kita kasih ke siswa. Jadi sekarang hanya mengisi aja dulu. Iya. Kalau kan adik ini sudah jadi sudah melakukan yang ini. Nanti kalau kami terkomunikasi di ajaran baru, kalau nanti ada kendala, nanti kita sudah buka. Yang tadi cuma 3 orang, 4 orang, 7 orang, itu hanya sejam kan? Itu bisa apa solusinya untuk bisa dengan satu apa solusinya? Sekian saja. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi Jadi kalau soal itu mau susah. Kalau zaman sekarang kalau kita kasih game ke siswa mungkin 24 jam mereka mau bermain game. Cuma karena ketika pembelajaran kita kasih sama mereka jangankan 1 jam, 1/4 jam pun mereka sudah kelelahan. Jadi mungkin itu tergantung teknik kita masing-masing. Kebijakan sudah mesti mendukung. Jika kebijakan itu sifatnya dia akan memaksa. Jadi terkadang manusia zaman sekarang memang harus dikekang dengan aturan menjelak ya. Pada akhirnya terbiasa. Karena kalau menurut pendapat kami Allah bisa karena biasa. Karena memang kalau kita biasakan soal kita bisa. Kalau soal ketertarikan siswa itu tergantung sendi masing-masing. Dan kami rasa Bapak Ibu guru yang sudah lama mengajar itu memiliki pengalaman yang luar biasa. Pembelajaran ini kan sendi Bu. Sendi sebenarnya. Kalau soal materi mungkin bisa kita cari di Google, bisa cari di mana saja. Cuma kalau soal teknik mengajar itu sendi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan yang pertama tadi ya Pak mengenai akun guru. Terus kita membuat kelas maya. Sebenarnya itu yang perlu sekali kita mahir. Dan yang materi yang ketiga itu yaitu membuat akun siswa. Akun siswa ini secara garis besar hampir
semua. Mungkin sebelum kita lanjut ke membuat kelas siswa, mau tanya dulu terlebih dahulu, apakah Bapak Ibu sudah membuat satu kelas untuk masing-masing itu? Alhamdulillah bisa ya Bu. Sudah masuk sama modul-modulnya, tugasnya ya Bapak Ibu. Ya. Karena kalau memang belum, mungkin kita tidak bisa lanjut ke membuat kelas untuk siswa, membuat akun siswa, maaf. Karena mungkin siswa akan masuk ke dalam kelas yang kita buat. Jadi kalau misalnya kosong, siswa tidak bisa membaca misalnya modul, nggak ada modulnya, kosong yang dibaca oleh siswa. Oke, berarti Bu, Pak bisa lanjut. Oke. Sama seperti yang sebelumnya yang Bapak Ibu, kita masuk dulu ke akunnya Sejadi Pandai. Sama seperti yang tadi. Terus di daftar. Nah, daftar sini ada 3 tadi, satu sebagai siswa, 2 sebagai guru, dan yang ketiga penyelenggara. Mungkin penyelenggara tadi sekolah. Download dulu. Iya Pak, download dulu, dapat akun baru untuk Ini mungkin teknis yang perlu kita pahami saja, tapi kita praktekkan Pak, karena harus dibuat. ini untuk siswa lagi. Jadi kita lihat pahami teknisnya saja, supaya nanti kalau siswa bertanya kita bisa menjelaskannya. Dulu, ya. Terus kita daftar sebagai siswa. Sama seperti tadi tampilannya Bapak Ibu, ada username juga. Username usahakan huruf kecil, boleh kita pakai murid SMA 3. Namanya harus nama asli, kenapa harus? Sebagai siswa ya. Nggak usah dipraktikkan Pak, cukup dikatakan aja. Ini diketahui saja. Cukup diketahui aja. Nama di sini Bu harus nama siswanya. Bahkan kita nanti ketika masuk ke daftar namanya tidak boleh menggunakan nama-nama yang lain. Misal kita ambil Abdi. Passwordnya juga terserah siswa tersebut yang jelas ingat siswanya. Iya. Cuma siswa itu yang bisa membukanya akunnya ya. Ini kan ada minta NISN, jadi harus pakai NISN. Kalaupun lupa nanti NISN-nya boleh pakai nomor sekolah juga boleh. Pokoknya ya. Ini saja lah. Ini saja Pak. Sepakat saja Bu, ya Bandi. Ini saja yang disingkat. Kalau ISN itu panjang, bisa salah-salah. Ini saja diangkat. Alamat sama dengan alamat siswa tersebut. Misalnya David. Email. Juga anak kita dituntut untuk punya email. Jadi sebelum membuat akun ini, beritahu kepada anak dulu, bilang email dulu. Misalnya emailnya terus setelah itu kontak anak, nomor handphone anak boleh, kalau misalnya nggak punya nomor handphone mungkin boleh dimasukkan juga nomor orang tuanya. Yang jelas usahakan dimasukkan nomor lengkap. Sekolah penyelenggara SMA Negeri 3 Sumatera Barat sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Terus nama tingkat wilayah daerah tingkat 1 karena kita provinsi untuk yang SMA. Wilayahnya Sumatera Barat. Baru kita masukkan pertanyaan.
absen terlebih dahulu. Nah, baca doa dulu. Atau yang lain-lainnya mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Jadi isi absen, dia minta alamat email dituliskan, nama siswa dituliskan, kelasnya di sini ada 3 pilihan. Mungkin Ibu bisa tambah misalnya kelas 10-nya. Nah, tergantung kita sendiri mengisinya. Lalu dikirim. Dan ketika kita dikirim langsung masuk kan biasanya ke email kita masing-masing. Bisa dilihat di email email guru. Nah, ini kita buat aja. Untuk mereka bisa ke spreadsheet ya. Ya, ada juga. Nah, kalau misalnya memasukkan video bisa memutar. Dan nanti penutupnya juga ada, mungkin berupa soal ya. Kalau misalnya tadi kita isi soal ujian ada di bawahnya masing-masing. Kalau kita isi soal tugas ada di bawahnya. Tadi ada pertanyaannya apakah nilainya langsung masuk? Iya, langsung masuk. Ketika kita buat ABC, misalkan ABC, di pengaturan kita mau buat soal, di situ ada misalnya jawabannya C. 20. Jadi kalau anak ketik C, otomatis dia 20. Sama, sebenarnya sama. Mungkin ada pengumuman juga dari Bapak Ibu semua. Ada buat di form pengumuman, anak-anak juga bisa baca di sini. Pengumuman mana tahu ada pengumuman terbaru, jadwal diubah atau tugas ditambah bisa masuk. Terus juga tadi seperti yang Pak Nur bilang ada forum diskusi. Mana tahu anak udah paham, Bu, video menit ke-27. Tolong dijelaskan lagi Bu. Nah, bisa melalui atau kita video kan diri kita menit 22 ini maksudnya bisa pakai video atau juga kita kasih materi juga bisa di sini. Oke. Kalau sudah terbuka, otomatis di punya akun guru akan terbaca. Si Abdi sudah masuk ke kelas Abdi. Dan kalau sudah diupload nilainya juga masuk. Misalnya kita upload modul nih, tugas modul diupload, masuk dia di situ. Bisa di schedule juga. Schedule maksudnya Misalnya kan kita maunya besoknya makan 30, tapi kita minggunya sekarang, terus dibuat jadwalnya untuk besok. bisa. Tapi si Cadek Pandai ini masih mainnya per hari. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Belum ada pengaturan untuk jam, belum sampai di sana. Per hari masih main per hari. Berarti tidak bisa kita jadwal-jadwal. Harus disampaikan ke siswa supaya dia mendaftar dulu. Ya. Siswa yang mendaftar Pak Akun ini kan siswa. Jadi harus disampaikan, harus ada sosialisasi ke siswa baik secara virtual maupun secara langsung. Pertama cara Pak Akun ini. Cara gabung ke akun kelas sebelumnya. Tapi yang perlu kita berikan hanya kan ke siswa itu kan hanya Kode kelas dan kelas sama kata kunci. kode kelas ada kode akses. Kode akses yang huruf Kode akses ya. ya kode akses dan kata kunci. Ya kalau misalnya untuk kelas saya yang ini judul kata kuncinya ini
kemudian kode ini. Kalau untuk kelas ini, kalau ujinya ini, kode asasi ini kan itu. Ini semua nggak ada. Jadi sesuatu yang kita dorong untuk Mungkin sekian Bapak Ibu untuk membuat akun siswa. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, ini lagi nih sini bunyinya agak gitu ya. Setelah kayak gitu kan kita buat ini semuanya terstruktur. Apakah nanti untuk kontrolnya atau pengawasannya dari wakil kurikulum bisa masuk ke akun kita? Bisa. Dia ada di tadi kan ada 3 anak Bu, siswa, guru, dan penyelenggara. Penyelenggara ini sebenarnya harus sekolah. Jadi penyelenggara ini bisa melihat kita aktif enggak di kelas, masuk enggak, ada enggak kelas kita, bisa di penyelenggara. Siswanya juga bisa. Kalau kita yang guru cuma bisa kita lihat siswa saja, siswa kelas kita saja. ya kalau saya bisa melihat Semua semuanya sama. saya bisa melihat gurunya berapa, siswanya berapa, apa saja yang ada di dalam. Apa aja yang perlu upload, apa aja yang bisa upload. Ya. Sama dengan yang kemarin. Artinya akses diberikan ke negara kan gitu. Bedanya sedikit Pak dengan Google Form, kalau misalnya secara pandai, ini kan di bawah nama dinas juga bisa melihat ternyata SMA 3 udah banyak yang buat akun. Tapi kalau misalnya di Google Classroom nggak bisa. Itu aja sih keunggulannya. Iya. Ini ada yang